Shalom saudara, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hal dalam hidup kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat pemeliharaan-Mu, kami melihat kasih setia-Mu Tuhan. Selalu ada, selalu dekat, dan selalu menyertai kami Tuhan. Perisai-Mu, pagar tembok-Mu mengelilingi kami, dan hikmat-Mu, firman-Mu Tuhan, terang-Mu menuntun kami dan menerangi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami merasa hari demi hari Tuhan terasa begitu berat, tapi kami percaya setiap hal yang kami alami, setiap hal yang kami lalui tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memberikan terobosan bagi kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami, hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah setiap hal kecemasan, setiap hal kekhawatiran, setiap hal rasa takut Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah penguasa dan Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup dan Engkau pasti menolong kami, dan Engkau akan memberikan terobosan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Taruh firman-Mu di dalam hati kami. Dan Tuhan, siramilah firman-Mu ini, benih ini agar bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmat hari ini. Diambil daripada Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hari ini, hikmat hari ini mengingatkan kepada kita, saudara, seringkali hal-hal yang tidak terlihat, ya kan, seringkali ya saudara, di luar terlihat baik, tapi di dalam belum tentu, ya. Di luar terlihat suka menolong, ya. Sebenarnya dari dalam tersimpan hal-hal yang kurang baik, ya. Di sini juga dikatakan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu dengan kecemasan sama, saudara. Ya, pasti ada sesuatu hal yang menggelisahkan hati. Nah, kecenderungan kekhawatiran, kecemasan ini itu ada di dalam hati manusia. Makanya di Amsal dikatakan kekhawatiran dalam hati, ya. Kekhawatiran, ya, ada orang-orang tertentu, ya, di yang mereka punya karunia, punya talenta yang bisa lihat dari wajah orang, lihat dari tingkah laku orang, dia bisa tahu kalau orang itu ada menyimpan sesuatu, ada menyimpan kekhawatiran, ada menyimpan rasa cemas, ya. Dikatakan di sini kalau misalnya terlalu berlarut, ya, terlalu dikuasai, ya, oleh kekhawatiran atau rasa cemas itu, maka akibatnya beban fisiknya itu, beban mentalnya itu bisa lari ke fisik, saudara, bisa membungkukkan orang. Saudara cemas, ya, bisa membungkukkan orang, ya. Membungkukkan di sini itu kalau dari ambil dari bahasa Ibrani aslinya itu tulisan sebutannya adalah shacha. Shacha itu artinya itu kondisi tertentu yang membuat seseorang itu bisa tertekan, ya, sampai dia itu tekanan itu sampai membuat dia itu tertunduk, ya, sehingga membuat dia itu tidak mampu untuk bangkit, saudara. Nah, kalau kondisi seperti ini agak berbahaya, sangat berbahaya malah, ya. Kecemasan dan kekhawatiran itu bukan hanya pada masalah pikiran, ya, tapi juga memiliki dampak fisik. Khawatir
bisa membuat kita lelah, ya, bisa membuat kita kehilangan semangat, ya. Kita kalau kita tidak sanggup melewati, tidak sanggup mengatasi kekhawatiran dan kecemasan ini, ya, itu beban-beban ini itu akan melumpuhkan kita, akan membuat kita itu hidup seperti mayat hidup, ya, hidup berjalan tapi tidak punya arah tujuan, saudara, ya. Kekhawatiran yang berlebihan itu, ya, juga bisa membuat kita, yaitu tadi kehilangan arah, kehilangan perspektif, ya, kemudian kehilangan fokus, ya. Jadi fokusnya itu hanya pada masalah, ya, tapi tidak pada jalan keluar, ya. Itu harus hati-hati, saudara, ya. Maka itu dibutuhkan mentor atau komunitas, ya. Komunitas juga harus komunitas yang saling membangun, pasti, ya. Ada orang-orang itu di sekitar kita, saudara. Temukan, ya. Jikalau kita tidak berani melangkah untuk berteman, untuk masuk dalam satu komunitas, atau kita mendatangi dan minta seseorang doakan, ya, untuk menjadi mentor, doakan untuk setiap masalah kita, ya, kita akan seperti domba yang berjalan di tengah-tengah serigala, saudara. Itulah yang bahaya, ya, jikalau sudah sampai taraf seperti itu, ya, kemudian kita membiarkan diri kita diterkam atau dicengkram atau dikuasai oleh serigala itu, yaitu si iblis itu, ya, keadaan orang itu akan semakin buruk, saudara, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, penulis Amsal mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Kalau khawatir dalam hati itu dan kekhawatiran, kecemasan itu menguasai hidup orang itu, maka hal itu akan membukukan orang itu sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Dia tidak bisa fokus. Dia hanya fokus kepada masalah sehingga dia tidak bisa melihat jalan keluar, ya. Bahkan hal-hal ini itu membuat seseorang itu bisa terpuruk, ya, sampai tidak berdaya, ya. Nah, ingat, jikalau dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, lihat ke atas. Kalau ke depan kita tidak melihat jalan keluar, kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, semua orang memalingkan muka dari kita, ya. Lihat ke belakang sudah tidak bisa lagi, ya. Karena kalau lihat ke belakang bisa tambah hancur, ya. Bisa tambah mengasihani diri sendiri, ya. Maka lihatlah ke atas, ya. Karena itulah sumber, ya. Walaupun lihat ke atas, kita mungkin awal-awal kita tidak melihat sesuatu, ya. Tapi kalau kita melihat ke atas, kemudian kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, ya. Hal yang paling utama, yang paling pertama yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alami adalah ketenangan. Ya, ketenangan itu akan mengatasi awal mula daripada kekhawatiran dan kecemasan. Ya, berikutnya Tuhan akan memberikan kita aliran air hidup itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Jalan keluar terobosan langsung ada, yaitu kehendak Tuhan, ya, itu daulatnya Tuhan. Bisa jadi Tuhan langsung kirim, ya, bisa juga Tuhan tunda, ya. Saya pernah mengalami di tahun-tahun 2005, antara 2005-2006, saudara, saya tiba-tiba lagi di dalam perjalanan, tiba-tiba keingat dengan seorang sahabat rohani yang sangat baik, menolong saya, sudah sangat banyak menolong saya, ya. Saya tiba-tiba teringat dengan dia. Lalu saya berdoa, sekiranya beliau mengontak saya. 2 hari kemudian, benar, saudara, 2 hari kemudian kami terhubung kembali dan kami sempat komunikasi, dan saya langsung teringat dengan doa saya 2 hari yang lalu, ya. Hal-hal yang ketika kita percaya, kita mendekat, kita mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan menolong kita, ya, dan sesuai dengan waktunya Tuhan.
Amin saudara. Berikutnya adalah tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, perkataan yang baik itu kan berarti perkataan yang dikatakan oleh orang lain. Nah, di sini saudara, mentor, sahabat rohani, komunitas rohani yang saling membangun, ya. Kita di dalam masalah jangan menyendiri, ya. Beda kalau kita di dalam kesendirian kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya di dalam kesendirian makin terpuruk, makin mengasihani diri sendiri, ya kan? Bukankah hal itu makin jurang makin terbuka di depan orang tersebut, ya? Kalau orang itu dia di dalam kesendiriannya, dia berdoa, dia baca Alkitab, dia memuji menyembah Tuhan, dia berseru-seru, berteriak-teriak di kesendiriannya itu dia memanggil, berseru kepada Tuhan, ya, itu masih baik, itu sangat baik, ya. Itu adalah yang terutama. Nah, jikalau kita keluar dari ruang doa kita, carilah mentor, carilah sahabat, carilah komunitas rohani yang saling membangun, ya. Nah, komunitas yang baik, mentor yang baik itu pasti akan memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat, memberikan kita kata-kata yang membangun, ya, supaya kita bangkit lagi, dan itu akan mengembirakan hati kita, orang, ya. Saudara percaya, ya, di dalam komunitas rohani yang membangun, di situ saudara akan dikuatkan, saudara akan didoakan, ya, saudara akan dibangun hidupnya, ya, untuk nanti saudara diberkati, kemudian saudara kembali membangun orang lain, dan saudara juga kembali membantu orang lain. Amin saudara. Ayo saya ajak kita menyanyikan pujian ini. Kita minta Tuhan, kerajaan Tuhan datanglah. Biar kehendak Tuhan jadilah atas hidup kita, di bumi seperti di surga. Ditegakkan sekarang.
saudara terus melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas saudara, memulai hari seperti ini, berjalan dan percaya kepada Tuhan. Iman saudara terus dibangkitkan, hidup saudara, hati saudara terus diperbaharui, semakin serupa dengan Tuhan. Hidup terus mengandalkan Tuhan, hati yang terus melekat kepada Tuhan diberikan kepadamu. Aku materaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye-bye, Tuhan Yesus mengasihi. Amin.